wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mulyadi, terima kasih atas kesediaannya pada hari ini wawancara observasi pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Jadi sebelum Pak Mulyadi melaksanakan supervisi di dalam kelas, tentunya pada kesempatan hari ini sebelum masuk ke kelas ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Mulyadi. Sehingga Pak Mulyadi siap ya. Terima kasih atas kesiapannya. Hari ini pada tanggal 19 Mei kita sepakati kemarin untuk supervisi pembelajaran di kelas berapa Pak Mulyadi? Kelas 10. Pembelajarannya bidang studi. Baik Pak Mulyadi, pada kesempatan ini saya ada beberapa pertanyaan sebelum Bapak Mulyadi mulai supervisi dalam kelas, yaitu kelas 5A pada hari ini. Tentunya dalam persiapan dalam pembelajaran tentunya Pak Mulyadi sudah siap ya? Siap. Nah, tujuan Bapak untuk memilih pembelajaran ini nanti tujuan Bapak apa tujuannya? Luas kembali pelaksanaannya dengan materi tersebut itu menjadi diskusi kelompok. Karena yang mengadakan diskusi kelompok, setelah itu kan kata Pak Mulyadi menyimak video pembelajaran. Kenapa Bapak memilih video pembelajaran? Ini saya lihat ya, dengan adanya kita yang tampilkan video, siswa terfokus dan mudah menyimak, mudah mencapai apa yang kami sampaikan, kemudian siswa merasa senang lah. Mudah-mudahan nanti tujuan yang Bapak capai dalam nanti ya kita supervisi terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan Pak Mulyadi. Untuk selanjutnya pertanyaan pengembangan yang hendak dicapai Pak nanti, yang hendak Bapak capai ya, yang hendak Bapak capai dalam nanti melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu. Tentunya dalam pengembangan siswa ini kearifan siswa pembelajaran kita kan tadi melalui video, kemudian nanti diskusi, artinya nanti siswa tersebut ya wawasannya semakin meningkat, kemudian dapat memahami dari perbedaan daya tanah dan permukaan. Kemudian saya juga nanti anak itu bisa belajar bagaimana cara berdiskusi dengan baik ya. Dan dalam pengelolaan kelas juga nanti kita sampaikan dengan baik. Sudah cukup baik pengembangan tentunya yang Pak Mulyadi akan capai nantinya. Mudah-mudahan dengan nantinya siswa diajak dalam keterampilan siswa yang mungkin yang akan Bapak Mulyadi capai nanti ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk seterusnya Pak Mulyadi, kira strategi yang disiapkan nantinya strategi apa yang disiapkan? Jadi dalam untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang tujuan kemudian pengembangan tadi ya, tentunya insya Allah akan disiapkan video tentang banjir, kemudian nanti video tentang bagaimana siklus tanah, kemudian tentang pembukaan tanah
sana kejadian-kejadiannya dan sebagainya. Kemudian selain itu juga ada namanya nanti itu belajar kelompok, mempraktekkan sehingga kan anak bukan saja imajinasi melihat video secara mata, tapi nanti berdiskusi dia ternyata oh memang begitulah siklus tanahnya, memang begitulah pembukaan airnya. Ya. Selain itu tidak ada lagi apa? Yaitu hanya menampilkan itu PowerPoint. Itu yang mungkin dan saya tanyakan Pak Musliadi, Pak Queen, yang pertama tujuan untuk Pak Musliadi dan ada kelimbangan yang tidak dicapai. Yang ketiga yaitu strategi yang dipersiapkan. Itu mudah-mudahan nanti di dalam pelaksanaan pada hari ini yang akan kita bahas pada hari ini, apa yang diharapkan tentunya terlaksana dengan baik dan semuanya terlaksana. Terima kasih atas pertemuan pada hari ini, yaitu observasi kelas yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan saya lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Musliadi yang telah sudi untuk wawancara pada hari ini. Dan saya dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, dari itu kita kembali untuk masuk pelajaran seperti biasa. Jadi ini sebelumnya kita berdoa. Berdoa agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil tidak masuk, mungkin sakit atau mungkin mudah-mudahan cepat disembuhkan ya, dan kembali untuk melaksanakan pembelajaran lagi. Saudara sekalian, jadi hari ini kita akan belajar tema 8 ya, tema 8 dalam hal itu perubahan lingkungan. Jadi tema 8, tema 2, dan pembelajaran yang ke 1.
kita. Kemudian menghemat air. Jadi kalau tidak menghemat air pada musim kemarau ini, maka kita akan mengalami krisis air. Lalu pada tema ini kita akan menjelaskan tentang yaitu siklus air, ya. Bapak sekalian, ya. Nah, jadi tema kita ini tentang lingkungan sahabat kita, tema perubahan lingkungan. Pelajaran ke-1 tentang tanah dan air permukaan. Jadi saya akan buka bukunya, tema 8. Tujuan. Nah, tujuan yang akan kita laksanakan pada hari ini tentang materi, ya. Nanti akan menyimak suatu video. Nah, siswa akan menganalisis dan memahami apa itu perbedaan air tanah dan air permukaan. Kemudian nanti setelah itu tujuan pelajaran yang kedua itu melakukan percobaan, ya. Dan setelah melakukan percobaan nanti siswa itu akan bisa membedakan mana siklus air tanah maupun air permukaan, ya. Baik, ya, sahabat sekalian, sudah siap semuanya? Ya. Nah, sudah siap. Baik, ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan satu video. Nah, jangan video dulu. sekalian. Jadi untuk video yang
yang telah kita lihat itu merupakan peristiwa banjir ya, terjadinya banjir. Nah, tadi kan kita lihat itu pertama kita lihat pohon-pohon masih ada kan, jika hujan kan tidak ada banjir karena ada resapan. Kemudian setelah video yang kedua yaitu ketika orang menebang pohon habis hutan, kemudian terjadi hujan kembali, nah, terjadilah banjir. Nah, itulah ya, ketika tidak ada resapan air maka akan terjadi banjir. Jadi sangat penting sekali tumbuh-tumbuhan ya untuk menjaga supaya kita tidak banjir, tidak terjadi banjir ya. Baik saudara sekalian, kemudian kita kembali ke lihat video kembali ya. Tema video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 2 untuk muatan IPA kompetensi dasar 3.8. Materi yang kita pelajari adalah air tanah. Nah, apa itu air tanah? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. lihat halamannya. Oke, keberadaan air tanah tidak lepas dari siklus air. Masih ingat apa itu siklus air? Siklus air atau daur air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, bagaimana hubungan air tanah dengan siklus air? Yuk kita simak kembali bagaimana proses terjadinya siklus air. Siklus air diawali dari tahap penguapan atau evaporasi, di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Selanjutnya, hasil dari penguapan atau evaporasi adalah uap air. Di atmosfer, uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi menjadi titik-titik air, awan, ataupun embun. Nah, jika titik-titik air di awan sudah mulai jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan turun ke bumi, menjadi air limpasan atau air permukaan, dan ada pula yang terserap oleh tanah, menjadi air tanah. Seperti yang telah kita ketahui, air hujan yang turun ke bumi dapat menjadi air tanah atau air limpasan. Nah, apa ya perbedaan antara air tanah dan air limpasan? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah, sedangkan air limpasan adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah. Oleh karenanya, air limpasan disebut juga sebagai air permukaan. Air tanah lebih bersih dan jernih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Sedangkan air limpasan lebih kotor karena tercampur berbagai material yang ada di atas permukaan tanah. Nah, terbentuknya air tanah tidak lepas dari siklus air. Seperti yang telah kita ketahui, air dapat mengalami siklus air. Di atmosfer, air dapat kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan terserap oleh tanah menjadi air tanah. Nah, keberadaan tumbuhan penting untuk membantu menyerap tanah. Akar-akar dari tumbuhan akan menahan air hujan di dalam tanah, sehingga air hujan dapat menjadi air cadangan di dalam tanah. Cadangan air di dalam tanah dapat berkurang. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya air tanah.
Yang pertama, penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, tumbuhan dapat membantu menyerap air hujan menjadi air tanah. Jika hutan semakin sedikit, maka air hujan semakin sedikit yang menjadi air tanah. Yang kedua, pembakaran hutan untuk ladang berpindah atau pemukiman. Hal ini juga menyebabkan air hujan sulit tertahan menjadi air tanah. Yang ketiga adalah banyaknya daerah yang tertutup aspal ataupun beton. Nah, aspal ataupun beton akan menghalangi penyerapan air hujan menjadi air tanah. Begitu pula tertutup atau sedikitnya daerah resapan air. Hal tersebut menjadikan air hujan sedikit yang terserap menjadi air tanah. Keberadaan air tanah penting bagi semua makhluk hidup untuk sumber mata air. Nah, kita harus melestarikan air tanah. Bagaimana ya cara melestarikan air tanah? Yang pertama dengan cara menanam pohon, agar pohon dapat membantu penyerapan air hujan menjadi air tanah. Yang kedua dengan cara menebang pohon secara tebang pilih. Artinya kita menebang pohon yang sudah tua terlebih dahulu. Yang ketiga, membuat daerah resapan air atau yang disebut juga dengan biopori. Sehingga dengan banyaknya daerah resapan air atau biopori, maka semakin banyak air hujan yang terserap oleh tanah. Dan langkah yang keempat adalah menghemat penggunaan air. Berkurangnya cadangan air di dalam tanah dapat kita katakan sebagai bencana kekeringan. Apa saja yang menyebabkan bencana kekeringan? Yang pertama karena musim kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua, borosnya penggunaan air, sedikitnya daerah resapan air, sehingga air hujan tidak terserap menjadi air tanah. Yang keempat, sedikitnya jumlah tumbuhan dan pohon yang membantu peresapan air hujan menjadi air tanah, sehingga menimbulkan sedikitnya mata air. Apabila kekeringan dan kemarau terjadi secara berkepanjangan, tentu menyebabkan dampak-dampak negatif bagi kehidupan. Yang pertama, krisis air bersih atau sulitnya mencari air bersih. Yang kedua, air permukaan menjadi surut. Yang ketiga, kebakaran hutan lebih mudah terjadi. Yang keempat, hewan-hewan banyak yang mati karena kehausan dan kekurangan bahan makanan berupa tumbuhan yang juga sulit hidup karena kekurangan air. Yang kelima, banyak petani yang gagal panen dan bisa saja hal tersebut akan memicu bencana kelaparan. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, kalian sudah melihat video tentang siklus air siklus tanah. Jadi menurut video tadi bahwa siklus air tanah itu tidak lepas dari siklus air. Masih ingat dengan siklus air? Masih ingat kan? Nah, masih ingat dengan bagaimana tentang siklus air dari penguapan, kemudian dari setelah itu pengembunan, dan setelah pengembunan jadinya hujan, terus kembali berputar. Itu namanya siklus air. Ya. Ketiga macam siklus air, hujan itu pertama penguapan, kemudian setelah itu pengembunan di atmosfer, setelah pengembunan kemudian terjadinya hujan. Kemudian di dalam hujan kan ada tanahnya kan, ada air, ada dua, ada yang tertinggal di permukaan tanah, ada yang masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam itulah yang namanya apa tadi? Air tanah. Jadi yang tertinggal itu namanya air permukaan. Ya, jadi perbedaan antara air tanah dengan air permukaan adalah ketika
tanah itu diresap oleh tanah, airnya diresap. Kalau bahasanya dihisap oleh tanah, itu akan menjadi air tanah. Kemudian kalau di air permukaan itu yang tertinggal, yang tidak diresapi oleh tanah, nah, seperti sungai, waduk, laut dan sebagainya. Itu ya contoh dari air permukaan tanah. Nah, seperti itu ya. Kemudian dilihat motornya, dari pertama ada penguapan, ya. Kemudian tertahan di atmosfer, terjadi pengubunan. Kemudian setelah pengubunan terjadinya hujan. Kemudian diresap air, ya. Jadi kenapa terjadi peresapan air? Jadi di wilayah itu terdapat ada tanah, ada batuan-batuan yang berpori, ada pori-porinya. Macam tubuh kita ini kan ada pori-porinya, Jadi ada lubang kecil-kecil. Jadi ketika ada lubang kecil-kecil, baik tanah maupun batu-batuan yang ada lubang kecilnya, itu akan diresap oleh air. Ya, seperti itu. Jadi kalau air di permukaan itu kadang-kadang biasanya yang tidak berpori, ya. Nah, batu kan ada dua macam, ada yang batu yang berpori-pori, ada juga batu yang tidak berpori-pori. Ada ya, seperti yang batu yang nggak besar, kan? Batu misalnya kita yang untuk buat jalan, batu yang besar-besar, nah kayak batu itu kan, nah itu kan batu yang tidak berpori-pori. Dari porinya, kalau yang berpori batu masuk batako, batu bata ya Pak, itu kan ada pori-porinya. Nah itu ketika kita siram air, maka nanti air akan terserap, akan kering. Nah, seperti itu. Jadi tanah atau batu yang berpori itu akan mudah untuk diresap oleh air, ya. Kemudian dari di permukaan itu ketika nanti itu tidak ke batu-batuan yang tidak berpori-pori seperti itu. Kemudian, nah ini merupakan air tanah ya. Nah, ini yang perbedaan antara air tanah dan air permukaan. Setelah yang tadi video kan, salah satunya kalau itu air yang di atas, kalau air tanah itu air yang di dalam tanah. Kemudian air permukaan itu air yang ada di permukaan tanah. Nah, salah satunya kan. Kemudian kalau air tanah itu bersih, kalau air permukaan tidak bersih, kotor. Kayak di parit misalnya kan, sungai, itu kan kotor-kotor. Nah, kalau kita lihat dari apa? Kalau air tanah nampaknya bersih ya. Ini bening seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan melaksanakan diskusi ya, kelompok, supaya nanti tahu mana yang dikatakan air tanah maupun yang mudah diresap ataupun yang tidak mudah diresap, begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita membentuk kelompok. Jadi kelompoknya dari 3 kelompok. Nah, yang telah kita bagi yang kemarin ya, kita bagi. Ya. Silakan untuk 3 kelompok ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompoknya masing-masing. Keluarkan alat atau bahan yang telah kita gunakan, yaitu pertama 2 gelas. Gelas plastik sama apa? Plastik macam-macam. Kemudian air. Apa?
kaki kaki ada yang ini kalau kaki ya. Ini nanti tergalap makan. Tak mau itu. Isi air kok, ini kok, air. Air. Kemudian batu yang keras. Nah, silakan perwakilan dari satu orang, satu kelompok, satu orang aja cari batu. Oke. Yang artinya kalau kamu nggak iya kan? Aku ya satu. Ayo coba. Satu orang satu. Ya kan? Satu batu. Nggak usah diminum ya. Boleh minum nih. Coba ya sih. Oh sampai. Mana pakai ya? Ini. Kemudian bata. Belum di air, kan? Air, punya satu, airnya. Pinggan pakai pinggan, dari yang airnya. Pinggan lembasnya, dilangkah masukkan. Sekalian, jadi kalian sudah membawa alat, yaitu pertama tadi tentang itu gelas, kemudian ada piring, kemudian ada air, kemudian ada batu dan batako, ya batu bata, batako ya, betul. Jadi untuk selanjutnya lihat di yang Bapak berikan ya. Jadi itu langkah-langkah pertama. Jadi kita siapkan alat atau bahan yang kalian bawa. Kemudian tuangkan air. Silakan tuangkan air. Kemudian masukkan batunya dulu. Batu masukkan dalam piring. Kemudian tuangkan airnya. Tuangkan air. Tuangkan air di batu. Nah, jadi sesuai dengan perintah. Semuanya. Nah, letakkan semuanya. Ya. Semuanya. Sudah tuangkan. Yang kelompok 3 sudah tuangkan, dah semuanya. Tuangkan. Nah, kemudian tuangkan kembali itu di bata. Airnya tuangkan. Ya, oke, tuangkan ya. Kemudian, nah, silakan untuk pertanyaan nanti dijawab ya. Nanti diskusikan untuk nanti dijawab pertanyaannya ya. Silakan diskusikan yang Bapak berikan. Nah, pertama tuangkan air ke batu, apakah terserap? Silakan, ya atau tidak, ya tulis ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, tuangkan air ke bata, apakah terserap? Nah, perhatikan bagaimana percobaannya. Silakan jawab ya. Nah, jawab. Nomor 2 dan nomor 3, ya atau tidak? Coba
pada bata dan batu. Apa perbedaannya? Ya. Apa perbedaan dari bata dan batu ya? Silakan. Pertanyaan kedua tuh ya atau tidak? Nah, setelah kalian mengamati dari percobaan, nah, setelah kalian tuangkan batu, air ke batu, kemudian air ke batako. Silakan. Ya, pertanyaan kedua dan ketiga adalah yaitu jawabnya adalah ya atau tidak. Seperti itu ya. Silakan jawab. Nomor 3 terjawab. Nah, kemudian pertanyaan keempat sampai ke pertanyaan ke 9. Silakan diskusikan. Untuk pertanyaan yang keempat itu, apa ada perbedaan keadaan air bata dan batu? Apakah ada? Ada atau tidak? Jawabannya ada atau tidak? Ada. Kalau tidak ya tidak. Ya. Kemudian pertanyaan kelima, apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas batu? Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas batu? Apa yang terjadi? Itu hasil dari pengamatan tadi. Kemudian keenam, apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas bata? Nah, silakan jawab. Ya, jawab masing-masing kelompoknya. Dijawab ya. Nah, kemudian pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7. Jika bata dan batu menentukan meresapnya air ke bumi, maka siklus air apakah yang digambarkan batu? Ada dua. Siklusnya dua, air tanah dan air permukaan. Apakah siklusnya yang batu itu air tanah atau air permukaan? Nah, itu ya. Penerapan sama jawabannya. Apakah air tanah maupun air permukaan? Nah, kemudian yang ke-9 itu adalah cari contoh yang lain selain dari batu maupun bata. Begitu. Ya, silakan. Diberi waktu 10 menit untuk menjawab. Jadi sesuaikan dengan hasil percobaan kalian. Ya, silakan. Nah, lihat percobaan. Ya, lihat ya. Nah, diisi. Tanyanya diisi, silakan. Tidak bisa. Ingatkan untuk pertanyaan nomor 7 dan nomor 8. Jawabannya itu apakah air tanah atau air permukaan? Nah, jawabannya ya. Nah, ya. Pilih salah satu. Pertanyaan 7 dan 8. Apakah air tanah ataupun air permukaan? Nah, ya, siklusnya. Apakah siklus air tanah maupun siklus air permukaan? Apabila selesai, nanti kumpulkan. Nanti salah satu dari nanti kita presentasikan. Nah, nanti salah satu dari siswa perwakilan dari kelompok untuk
menyampaikan hasil diskusinya. Kalau sudah selesai, nampaknya untuk kelompok 3 udah selesai, ya. Kelompok 2 masih pertanyaan ke-6. Kalau udah kelompok 3 hampir selesai, Kemudian kalau pertanyaan yang ke-9 itu cari contoh lain selain batu dan bata. Cari contoh lain yang sama dengan bata dan batu sama. Contoh lain. Cari contoh lain. Ya, dengan hampir selesai. Diingatkan bahwa untuk pertanyaan nomor 7 dan 8 adalah apakah itu air tanah atau air permukaan. Ini pertanyaan jawabnya, apakah air tanah? Bukan, ya. Tinggal 5 menit. Dalam kerja kelompok, ya, silakan saling bekerja sama, ya. Jangan sampai nanti tidak bekerja sama. Namanya kerja kelompok, artinya kita tuh bekerja sama dan saling menghargai pendapat kawan, ya, pendapat teman. Itu saling menghargai, ya. Jangan sampai nanti tidak menghargai pendapat teman atau kawan. Harus saling bekerja sama. Ini namanya kelompok, ya. Sudah? Kelompok 3 sudah? Tinggal nomor 1 tinggal hampir selesai. 1 tinggal 1 soal lagi. Pertanyaan yang ke-9, cari contoh lain selain batu dan bata. Ya kan? Oke. Sudah selesai semuanya. Tinggal lagi pertanyaan ke-9. Saling kerja sama, ya. Saling kerja sama. Dan kalau udah, silakan toh salah satu nanti perwakilan berkelompok itu menjawab, mengutarakan hasil diskusinya. Udah? Oke, silakan ke kelompok 3. Nah, kelompok 3 sama, yuk. Selesai. Silakan salah satu dari kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Owi. Ah, Owi. Owi ya. Lain dengarkan.
Silakan yang lain dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Tuangkan air ke batu, apakah tidak? Tidak. Tuangkan air ke bata, tidak. Terus. Apa ada perbedaan keadaan air pada batu dan bata? Ada. Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas batu? Tidak menyebab. Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas bata? Menyebab. Terus. Ya, tepuk tangan. Oke, lagi. Selesaikan kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1. Udah. Enggak. Ya, enggak. Nah, tetap. Nyaring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sudah, baca cepat. Yang mati. Terus, tanya sukunya. Bergerak. Ya, tangan. Dan kelompok 2 silakan. Keras ya. Jadi supaya teman-temannya mendengar. Nah, agak dikeraskan suaranya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan hasil diskusi kami. Tidak terserap. Tuangkan air ke bata, apakah terserap? Iya. Agak keras soalnya. Apa ada perbedaan keadaan air pada batu dan bata dan batu? Ada, karena batu tidak terserap karena tidak ada keserapan dan ada batu sedang terjadi. Bata ada keserapan. Yang terjadi pada air yang dituangkan di atas batu.
Jika bata dan batu yang menyesak meretaknya air ke bumi, maka siklus air apakah yang didampakkan batu? Satu adalah air permukaan. Jika bata dan batu yang meretak air ke bumi, maka siklus air apakah yang didampakkan Ya, tepuk tangan. Baik, kawan-kawan sekalian. Jadi kalian sudah mengadakan percobaan tentang air tanah dan air permukaan, yaitu meresak dan tidak meresak. Ya. Di dalam percobaan tadi saya kelompok 1, 2, dan 3, ya. Bisa betul semuanya, ya. Dengan kesimpulan bahwa pertama itu ya, ketika ada suatu benda yang ada pori-porinya seperti tanah maupun bata, maka satu bata yang pokoknya ada yang pori-porinya, maka air akan terserap. Kemudian akan menjadi air tanah. Sedangkan kalau yang tidak punya pori-pori, ya seperti batu, besi, dan sebagainya yang tidak punya pori-pori, maka ketika kita siramkan air, maka tidak akan terserap. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat juga perbedaan antara batu dengan batako. Kita lihat airnya, ya. Ada yang bersih, ada yang tidak bersih, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari yang saya disampaikan pada ini itu cara kita menjaga lingkungan. Ya, pertama itu kita supaya tidak ringan dan sebagainya, yaitu pertama kita menghemat air tentunya. Ya, menghemat air. Jadi gunakan air seperlunya saja, jangan dibuang-buang. Ya. Kemudian yang kedua, penanaman pohon. Karena pohon atau tumbuhan itu sangat perlu untuk kita dalam penyerapan air tanah supaya tidak kering, dibandingkan orang yang hutan yang sudah ditebang pohon terus habis, kemudian yang tidak. Pasti yang banyak air tanahnya adalah ketika ada pohon yang banyak dibandingkan yang tidak punya pohon. Ya. Kemudian mendapat penghijauan, ya, membuang sampah pada tempatnya, ya, supaya tidak banjir, kan. Nah, tidak merusak lingkungan. Kemudian tidak menebang pohon yang sembarangan. Nah, tadi kan silakan menebang pohon, tapi menebang pohonnya yang dipilih-pilih, namanya tebang pilih, dari yang sudah besar-besar, tidak lagi untuk korupsi di hutan, itu kita ambil, yang kecil-kecil jangan ditebang. Ini namanya tebang pilih. Jadi kawan-kawan sekalian, itulah cara kita untuk menjaga lingkungan. Jadi sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini, ya, pertama tadi bahwa di dalam kehidupan ini, ya, kita menjadi kemajuan siklus, ya, siklus atau ulang-ulang air, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Jadi penguapan, kemudian pengurunan, terus jadi titik-titik hujan dan sebagainya. Supaya nanti tadi itu adalah ketika tidak mengalami kekeringan, itulah, dan banyak menanam pohon, kemudian menghemat air dan sebagainya. Jadi itu yang dapat sampaikan ini. Insyaallah nanti kita jumpa kembali di sub tema
yang berikutnya, di pembelajaran yang berikutnya. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini ya bisa untuk meningkatkan ilmu dan wawasan kita mengenai siklus air, air tanah, air permukaan, kemudian cara menjaga lingkungan ya, supaya tidak terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, terima kasih. Nanti untuk apa namanya soal dari bukunya halaman ya, soal halaman 43 ya, halaman 43 nanti dikerjakan ya, untuk dibawa ke rumah ya, sampai untuk dikerjakan itu ya. Kita akan kembali di pelajaran yang berikutnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Demikian, terima kasih kesempatannya. Maaf. Sebagainya Allah diberkati dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasukkan unsur konvensi dan prinsipnya pada dalam melaksanakan kemudian mendapatkan hal yang baik.
saya dari Pak Sugadi menjadikan anak-anak yang mural dapat terlaksana dengan baik kembali dan alhamdulillah saya lihat bahwa cukup baik saya diambil dari hal yang khususnya apa yang Pak Sugadi yang sudah puas serta berhasil dalam pembelajaran yang terlaksana pada hari ini. Dalam kurikulum yang baru ketika tampilkan video dan juga bahasa ya dan juga melakukan diskusi. Memang dengan ditampilkan video kemarin dan memang saya lihat dan yang Bapak sampaikan anak lebih fokus dari video yang telah diputar dan tentunya anak lebih senang dibuka video daripada langsung pembelajaran yang kita catat ya. Memang antusias daripada anak-anak itu merasakan pembelajaran yang Bapak